Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mula. Di sini dari kelompok saya yang berisi dari 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Hilmi Kafabihi, yang kedua Anip Ardiansah, yang ketiga Ahmad Mahbub, yang keempat Muhammad Bahtiar, yang kelima yaitu M. Rifan Fawazul Muafa. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian protokol jaringan. Apa sih protokol jaringan itu? Ya, protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Contoh, seperti orang yang mengirim email. Email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data, sehingga email yang dikirimkan pada seorang dari komputer satu ke komputer lainnya sebenarnya adalah pengiriman data. Adapun beberapa fungsi, yaitu fungsinya yang pertama yaitu addressing, yang kedua reachability, yang ketiga timeout, yang keempat option. Yang satu yaitu address. Apa sih itu addressing? Ya, betul. Header IP, paket penggantung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menentukan setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Yang kedua, reachability. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan selalu besar untuk memasukkan ke dalam suatu paket dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Yang ketiga, timeout. Setiap IP paket mengandung descriptive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overloaded dengan paket yang masuk. Yang keempat, yang terakhir itu adalah option IP terhadap fitur tambahan yang mengizinkan komputer mengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menentukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Sekian dari saya, mungkin ini bisa ditambah dari kelompok saya. Untuk kelanjutannya saya serahkan kepada Mas Anip. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis internet protokol. 1. TCP/IP atau Transmission Control Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet untuk proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan komponen lain, dikarenakan TCP/IP sendiri hanya berfungsi sebagai pembungkus protokol atau protokol suite. Yang kedua adalah User Datagram Protocol atau UDP. UDP merupakan salah satu protokol yang berada pada lapisan TCP/IP dan dapat mendukung komunikasi yang tidak andal. Tidak andal yang dimaksud di sini adalah tanpa koneksi. Jadi, protokol UDP memiliki kemampuan untuk menghubungkan komputer bahkan tanpa adanya koneksi TCP/IP sekalipun. Yang ketiga, Domain Name System atau DNS. DNS merupakan protokol jaringan dan biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke jaringan internet. Misalnya seperti peramban internet, email, dan aplikasi lainnya. DNS ini juga dapat membantu memetakan hostname dari sebuah komputer ke IP address. Yang keempat, HTTPS. Sebenarnya
HTTPS merupakan protokol yang sama dengan HTTP, hanya saja berbeda pada tingkat keamanannya. Pasalnya, HTTPS lebih aman ketimbang HTTP. Protokol komunikasi ini adalah bagian dari WWW, World Wide Web, dan ditemukan oleh Netscape Communication Corporation yang menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi untuk penggunaan dalam komersi elektris. Yang kelima, SSH atau Secure Shell adalah protokol jaringan yang memungkinkan penggunanya melakukan pertukaran data secara aman antara dua komputer atau lebih. SSH umumnya secara fungsi digunakan untuk mengendalikan informasi dari jarak jauh seperti menerima dan mengirim file. Penggunaan protokol ini juga harus menggunakan tunet dan terinskripsi. Selanjutnya disambung oleh Mas Habib. Kita memasuki dengan bab 6, yakni NetMask. Penjelasan lengkap mengenai NetMask terdiri dari 4, yakni yang pertama terdiri dari 32 bit di mana masing-masing terbagi dalam 4 oktet. Yang kedua, tiap oktet terdapat 8 bit yang memuat bit bilangan biner. Yang ketiga, jumlah maksimal bilangan biner jika dijumlahkan dan tiap oktetnya adalah 255, di mana di dalam merupakan bilangan kelipatan 2, mengacu pada total biner yang hanya terdapat nilai 0 dan 1. Nilai terhitung dari kanan ke kiri yang dimulai dari 1, selanjutnya 2, lalu 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Yang keempat, perhitungan berdasarkan Parity yang digunakan di mana hal itu akan menentukan alokasi dan ketersediaan IP address yang akan digunakan oleh perangkat yang terhubung dalam satu jaringan, baik IP, network, dan broadcast dan gateway. Oke, saya di sini akan menerangkan masalah pengertian subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah sebuah proses memecah suatu IP jaringan ke sub jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet divisi non-fisik atau ID untuk jaringan subfisik. Biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung suatu router dalam jaringan multi. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A atau kelas B maupun kelas C. Subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network. Jadi itu pengertian dari subnetting. Oke, selanjutnya fungsi subnetting. Salah satu dari fungsi subnetting yaitu membantu mengembangkan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Kedua, mengurangi lalu lintas jaringan sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan terjadi tabrakan data. Yang ketiga, kerja jaringan yang lebih dioptimalkan. Kurang lebihnya itu fungsi subnetting. Oke, selanjutnya tujuan subnetting. Ada berbagai tujuan, ada 6 tujuan. Mungkin yang saya akan terangkan cuma seberapa. Yang satu yaitu untuk dapat membagi suatu kelas network atas sejumlah network dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian lebih kecil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengefisienkan pengalaman jaringan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau jika ingin menggunakan kelas C saja dapat menggunakan berlebihan.
Yang kedua, yang ketiga, untuk mengatasi masalah apa? Masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Oke, satu lagi mengenai tujuan subnetting, yaitu satu yang lanjutnya untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Oke, kurang lebihnya itu masalah pengertian fungsi tujuan dari subnetting. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kami. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami mengenai CDR. CDR adalah Classes Inter-Domain Routing, merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan peruteran IP. Internet Engineering Task Force memperkenalkan CDR pada tahun 1993 untuk mengganti arsitektur pengalaman dari desain jaringan kelas di internet. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memperlambat pertumbuhan tabel peruteran pada piranti peruteran di internet dan membantu memperlambat habisnya alamat IPv4. Selanjutnya menampilkan contoh CDR. Berikut di slide telah disediakan 3 contoh CDR. Yang pertama 192.168.100.14 mempresentasikan alamat IPv4 192.168.100.14 dan awalan peruteran yang terkait 192.168.100.0 atau sama topeng subjaringan 255.255.255.0 yang memiliki 24 byte leading. Contoh yang kedua, blok IP 192.168.100.22 mempresentasikan 1024 alamat IPv dari 192.168.100.0 hingga 192.168.103.255. Tentunya yang ketiga, blok IPv4 2001/db8-48 mempresentasikan blok alamat IPv6 dari 2001/db8-00000 hingga 2001/db0FFFFF. Bisa dilihat di slide-nya. Demikian dari penjelasan dari saya dan kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.